can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang setiap hari selalu menyertai kita semua, yuk sama-sama kita mau bersorak demi kemuliaan namanya. Yesus.
tercurah bagi dunia. Kasih-Mu mulia, tiada tersenangi, besar dan ajaib perbuatan hidupmu diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. 1, 2, 3, go! Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang begitu tulus buat setiap kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami tanpa memandang siapa kami, tanpa memandang harta, rupa, barang-barang yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau melihat kami sebagai biji mata-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hati kami untuk dapat mengasihi-Mu sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, hanya kepadamu Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyobamu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyobamu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padamu, aku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hey, welcome home everyone. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini semuanya teman-teman. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. And I hope bahwa kita semuanya ada dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat. Dan what a great night setiap kali kita bisa berkumpul, sebuah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita masih bisa berkumpul hari ini dan memuji Tuhan bersama-sama serta mendengarkan firman Tuhan yang akan menumbuhkan kehidupan kita dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman juga yang baru pertama kali mungkin hadir melalui Church on Air pada malam hari ini, we want to say also welcome home to you from us, because this is a home for everyone.
Teman-teman juga adalah bagian dari keluarga ini. Dan we want to know you more and have a chat with you after this session. Teman-teman semuanya, kita dalam bulan yang kita sedang membahas tentang Unstoppable Faith. Bagaimana dengan semua seri pengajaran yang telah kita pelajari? Apakah semua seri ini telah membantu kehidupan kita untuk membangun iman yang benar-benar kokoh di dalam Tuhan? Secara berbagai dimensi iman kita. Dan message yang sangat baik telah disampaikan oleh Pastor Eric pada minggu lalu tentang influence. Nah, apakah kita sudah menjadi influence yang baik sepanjang seminggu ini? Coba renungkan sejenak, apakah kita benar-benar menjadi influence dan membawa pengaruh yang baik di mana kita berada. Dan message malam hari ini akan dilanjutkan kembali oleh our beloved Pastor Petra yang akan mengajarkan kita tentang bold faith. Kita sudah tahu berbagai segi dan berbagai dimensi dari faith, tetapi juga dibutuhkan dan sangat penting untuk kita mempunyai iman yang benar-benar bold, seperti Petrus yang berani berdiri dan bersaksi kepada semua orang. Dan message malam hari ini akan disampaikan oleh Pastor Petra. I cannot wait to hear the message with you all dan bertumbuh bersama-sama. So take our notes dan siapkan hati kita untuk mendengarkan message malam hari ini. Karena saya percaya bahwa message malam hari ini akan membuat kehidupan kita berubah. But sebelum kita memasuki semuanya itu, ada sebuah pengumuman penting bahwa setelah service ini berakhir, teman-teman semuanya bisa join ke dalam small group hangout melalui link description yang ada di bawah, di mana kita bisa berkumpul, have a chat, dan juga sharing dan saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Teman-teman dimanapun, feel free to join dan bertumbuh bersama-sama teman-teman semuanya. So let's pray, then let's get into the words bersama-sama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak terasa bulan November sudah datang dalam kehidupan kami dan hampir berakhir. Kami lihat pertolongan-Mu Tuhan di tahun ini kalau kami bisa melalui semua hal yang sulit dalam kehidupan kami. Dan berdoa juga buat teman-teman yang saat ini sedang bergumul. Biar Engkau Tuhan yang campur tangan dan Engkau Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semuanya. Berikan ketenangan kepada kami semuanya dan berikan kami hikmat-Mu Tuhan, perlindungan dan kesehatan daripada-Mu senantiasa. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami tahu bahwa Engkau akan berbicara sesuatu dan tidak ada kebetulan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kalian semuanya, teman-teman yang ada di Christ Nation Surabaya. Meskipun memang kita belum bisa berjumpa secara langsung, ibadah masih belum bisa diadakan secara onsite, but at least kita bersyukur melalui media yang ada, kita masih bisa mengakses firman Tuhan. Firman Tuhan masih bisa diberitakan, diperdengarkan, dan kalian bisa mengaksesnya dimanapun kalian berada. Tetapi seperti yang sudah-sudah dan yang akan terus-menerus saya gaungkan dan saya ingatkan kepada kita semuanya yang beribadah secara daring hari ini, maka harusnya sama seperti kita beribadah secara onsite ketika kita di gereja, dengan kita bersungguh-sungguh, dengan kita berfokus kepada firman, maka harusnya demikian juga ketika kita beribadah melalui daring atau secara online ini. Kenapa demikian? Karena sebetulnya esensinya sama saja. Sebab ibadah itu adalah relasi antara ciptaan dengan sang penciptanya. Ibadah itu adalah ketika kita datang untuk memuliakan Allah. Sehingga sebetulnya melalui onsite ataupun online, harusnya hati kita tetap sungguh-sungguh di dalam ibadah. Itu sebabnya saya berpesan supaya kita semuanya benar-benar berfokus untuk firman Tuhan, agar bukan saja kita mendapatkan benih firman Tuhan untuk kita semuanya pada malam hari ini, tapi juga di saat yang sama kita bisa memuliakan Tuhan melalui pendengaran dan fokus kita terhadap firman Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama, saya juga ingin menyampaikan syukur saya, terima kasih saya untuk teman-teman semuanya, pengurus yang ada di Christ Nation yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan. Perlu juga saya sampaikan di awal ini bahwa in case misalnya nanti ada suara-suara yang lain
yang mungkin, tapi semoga tidak mengganggu saudara. Saya berdoa supaya itu tidak mendistract saudara, karena saya take video ini di rumah saya, which is ada banyak orang-orang yang kadang-kadang lewat, motor, pesawat, dan yang lain-lain. Tapi saya berdoa itu semua tidak mendistract kita dari firman Tuhan. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu bold faith, yang mana kita nanti secara khusus akan belajar tentang bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, yang kemudian membuat orang percaya memiliki keberanian, bahkan gairah untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana cara yang efektif untuk kita memberitakan firman atau bersaksi. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, hari-hari ini menurut saya tidak banyak orang memiliki gairah untuk bersaksi. Orang mungkin bisa bergairah di dalam ibadah, tapi anehnya di dalam ibadahnya tidak banyak orang yang memiliki gairah untuk bersaksi. Contoh, kalau misalnya di dalam ibadah saudara atau dalam persekutuan yang saudara ikuti, berapa banyak orang yang punya gairah untuk maju bersaksi manakala worship leader memberi kesempatan untuk memberi kesaksian? Hampir sebulan sekali saya melayani di sebuah perusahaan, dan itu continue begitu. Dan hampir setiap kali ibadahnya, worship leader memberi kesempatan kepada jemaat untuk memberi kesaksian. Dan selama saya melayani di tempat itu, setidaknya hanya 1 kali saja ada orang yang bersaksi dan menggunakan kesempatan untuk bersaksi itu untuk mereka menyaksikan cintanya Tuhan. Tidak hanya di tempat itu, di banyak tempat yang lain juga hampir serupa. Tidak banyak orang berani atau punya gairah untuk bersaksi. Kenapa hal ini terjadi? Tentu ini menjadi perenungan kita bersama. Tapi malam hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ciri orang yang memiliki Roh Kudus, ciri orang yang di dalam hidupnya itu ada Allah Roh Kudus, maka pasti tidak mungkin tidak orang itu juga memiliki gairah untuk bersaksi. Saudara, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab memberitahu kepada kita mengenai begitu banyaknya orang yang mana mereka punya gairah, keberanian, courage yang luar biasa untuk mereka bersaksi. Coba kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul. Saya tidak akan lari dari kitab ini, sebab jika ada kitab yang secara spesifik memberitakan tentang karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, dan bagaimana Roh Kudus itu berkarya untuk memberi keberanian pada orang percaya untuk bersaksi, tentu hampir semua teolog, bahkan mungkin seluruh hamba-hamba Tuhan sepakat bahwa kitab itu adalah kitab Kisah Para Rasul. Kita akan lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-29. Nah di ayat ini kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula itu punya keberanian yang luar biasa untuk bersaksi, bahkan di tengah situasi yang tidak mudah yang harus mereka hadapi. Coba lihat baik-baik Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya dari Alkitab saya, dan saya berdoa, saya berharap saudara semuanya juga membacanya bersama-sama dengan saya dimanapun saudara berada. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Lihat baik, berarti jemaat mula-mula waktu itu hidup di bawah ancaman. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. What? Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka ini hidup di bawah ancaman, di bawah penderitaan, situasi yang tidak mudah yang harus mereka hadapi. Tapi doa mereka bukannya supaya Tuhan melepaskan mereka dari ancaman, bukannya supaya mereka ini diberikan hidup yang nyaman. No. Apa yang mereka doakan di tengah situasi yang tidak kondusif itu adalah keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, ini harusnya menjadi perenungan bagi kita ya. Kita mungkin tidak hidup di bawah ancaman seperti jemaat mula-mula hidup. Tapi apa yang seringkali kita minta pada Tuhan? Bukankah ada lebih banyak orang yang meminta untuk supaya hidupnya lebih nyaman, yang jomblo jadi punya pacar, yang sudah punya pacar jadi double pacarnya misalnya, atau hal yang lainnya, karir supaya meningkat, promosi di kantor dan yang lain-lainnya. Tapi menariknya begini, ketika jemaat mula-mula itu pasca menerima Roh Kudus,
Maka yang mereka minta meskipun dalam situasi yang sulit itu adalah apa? Keberanian untuk memberitakan firman. Itu nampak bahwa di dalam diri mereka ada gairah yang luar biasa untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana Petrus itu juga memiliki keberanian yang luar biasa. Masih di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kita akan lihat di ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi saudara. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan baik-baik. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, lalu diberitahu bahwa Petrus dan Yohanes itu bukanlah orang yang terpelajar, sehingga membuat mereka semuanya terheran-heran. Saudara, ini menarik ya. Ada banyak orang begini, saya tuh gak berani bersaksi, soalnya saya itu gak pinter ngomong, atau saya gak well educated. Tapi dengar baik, Petrus dan Yohanes juga bukanlah orang-orang seperti Paulus yang secara kognitif itu diberi kelebihan Tuhan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka tidak punya background edukasi yang muluk-muluk, maksud saya yang tinggi-tinggi begitu. No. Tapi somehow dia punya keberanian yang luar biasa untuk bersaksi, sampai-sampai membuat orang-orang heran. Tidak cuma itu, bahkan kalau sudah baca selanjutnya di ayat 18-19, di hadapan para prajurit-prajurit, pemuka-pemuka waktu itu yang melarang mereka, melarang dengan keras, bahkan Alkitab katakan, untuk mereka memberitakan nama Yesus. Justru Petrus berkata, masakan kami ini lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Petrus sadar konsekuensinya jika dia memberitakan Tuhan, tetapi semua konsekuensi itu tidak menghalangi dia untuk bersaksi. Sekali lagi yang terakhir, murid-murid dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima juga sama memiliki keberanian yang luar biasa. Di ayat yang ke-28 kita akan sama-sama lihat Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi saya akan membacakannya dan saya berharap kalian semuanya mengikuti pembacaan ini. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu itu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Saudara, ini menarik. Jelas-jelas bahwa jemaat itu diancam untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tapi bukannya mereka diam, mereka justru membuat seluruh Yerusalem penuh dengan pengajaran tentang Kristus. 3 contoh saja di antara begitu banyak contoh-contoh yang lain. Kita belum melihat bagaimana keberanian Paulus. Kita belum melihat bagaimana keberanian murid-murid yang lain. Bahkan mereka sampai menjadi martir demi kesaksian yang mereka bawa, demi kesaksian yang mereka beritakan. Tapi setidaknya dari 3 contoh tadi kita bisa melihat ada orang-orang yang cukup berani luar biasa untuk bersaksi bagi Kristus. The question is, apa yang membuat mereka berani? Saudara, ada banyak orang berani sebetulnya di dunia ini, tapi sedikit di antara mereka yang membekali keberanian mereka dengan knowledge, membekali keberanian mereka dengan pengetahuan. Ada banyak orang berani tapi tanpa dasar, dan menurut saya ini konyol. Satu kali saya waktu melayani, ada seorang jemaat cerita bahwa dia ini seseorang yang sering kali bersaksi. Dia ini seorang yang suka sekali bersaksi. Nah, agak usil juga sih, saya tanya sama beliau, Ibu kalau bersaksi bagaimana? Ya saya simpel saja kok Pak Petra, saya tidak belajar teologi ya, saya cuma bersaksi, pokoknya Tuhan Yesus itu baik, katanya begitu. Saya tanya, oh iya, Tuhan Yesus itu baiknya bagaimana ya? Ya pokoknya baik. Iya Bu, yang dimaksud Tuhan Yesus baik itu seperti apa? Ya pokoknya dia itu apa ya Pak Petra? Itu pokoknya di hati itu rasanya kayak baik begitu. Saudara, kalau saya lanjutkan percakapan itu selama 1,5 jam, maka sudah tentu tahu endingnya. Apa itu?
Ya kalau enggak saya jengkel atau dia yang jadi marah-marah. Karena terus-menerus akan saya tanya ulang dan dia akan menjawab dengan jawaban yang sama. Apa yang kurang dari beliau ini? Orang yang tadi saya ceritakan, beliau punya keberanian, tapi keberanian tanpa dasar. Itu seringkali justru membuat kita ditertawakan orang. Saya tidak tega. Misalnya saya mau mengajukan pertanyaan, loh kalau Tuhan Yesus baik, kenapa ada orang-orang Kristen yang minta rumah belum dikasih rumah sama Tuhan? Apa susahnya padahal? Kenapa ada orang-orang Kristen yang melahirkan bayi dengan keadaan yang, maafkan saya, tidak sempurna, maksud saya cacat? Kenapa bahkan ada orang-orang Kristen yang baru memiliki anak setelah meminta puluhan tahun, tapi kemudian anak ini tidak tumbuh dalam keadaan yang sehat, sakit lalu bahkan dipanggil Tuhan? Kenapa semua penderitaan itu terjadi jika Tuhan itu baik? Saya tidak tega menanyakan hal itu, karena saya bisa mengira-ira bahwa ibu ini juga tidak mungkin bisa menjawab. Dengan kata lain begini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Allah Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, tentu itu yang membuat kita memiliki keberanian dan gairah untuk kita memberitakan firman atau bersaksi tentang Dia. Itu jelas, karena kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, sekali lagi ya, saya tadi sampaikan di awal bahwa saya tidak akan lari dari kitab ini, oleh karena menurut saya kitab ini adalah kitab yang paling lengkap berisi tentang bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang memberikan keberanian untuk bersaksi. Lihat baik-baik Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara, di mana firman yang nanti akan kita baca ini memberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus yang akan diberikan itu akan memampukan kita untuk memiliki kuasa, dan setelahnya membuat kita berani bersaksi bahkan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menarik, bagaimana Tuhan Yesus memberi kronologi atau step by step tentang bagaimana seseorang bisa bersaksi. Yaitu ketika Roh Kudus ada di dalam diri orang itu, maka di saat yang sama melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri orang-orang percaya, itu memberi kepada mereka kuasa, yang kemudian melalui kuasa itu membuat orang-orang percaya berani bersaksi bahkan sampai di ujung bumi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi dengan kata lain, untuk kita berani memberitakan firman, kita butuh Roh Kudus. Dan bersyukurlah karena sebetulnya Roh Kudus telah dikaruniakan di dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, kalau memang Roh Kudus ada di dalam diriku, lalu bagaimana mungkin saya ini tidak memiliki keberanian untuk memberitakan firman? Nah, rangkaian firman berikut ini akan memberi penjelasannya. Saudara, sebetulnya kita semuanya ini orang-orang yang mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka di saat yang sama, Efesus pasal pertama ayat 13-14 mengatakan Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Jadi ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya tidak akan membahas jika seandainya saudara bertanya, kalau saya punya Roh Kudus, kok saya tidak bisa bahasa roh? Tentu itu dalam penjelasan yang lain atau materi khotbah yang lain. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini. Sebetulnya ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat yang sama Roh Kudus dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalaupun kemudian ada Roh Kudus dalam hidup kita, lalu kemudian kita tidak berani bersaksi, tentu kita harus breakdown. Apa masalahnya? Yang pertama, seringkali karena begini, kita tidak punya pengetahuan mengenai apa yang hendak kita saksikan. Saya ulang sekali lagi ya, kita tidak punya pengertian atau pengetahuan mengenai apa yang hendak kita saksikan. Itu sebabnya mulut kita kadang-kadang terkunci, bahkan pikiran kita tidak punya bahan untuk kita bersaksi. You know why? Karena kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang kita hendak saksikan. Sudah tahu apa itu artinya kata saksi? Saksi itu definisinya adalah orang yang melihat sebuah kejadian, orang yang mendengar sebuah peristiwa, atau orang yang merasakan
mengenai sebuah situasi tertentu, lalu kemudian dia menceritakannya, itulah saksi. Tapi dalam pengertian yang lain, ketika Alkitab memberi kata saksi itu, maka itu juga berarti mencerminkan karakter hidup Kristus di dalam hidup kita. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa kalau kita mau bersaksi, maka harusnya bukan saja hidup kita mencerminkan karakter Kristus, tapi di saat yang sama kita punya pengetahuan mengenai apa yang hendak kita saksikan. Nah, inilah yang seringkali menjadi kekurangan banyak orang Kristen hari ini, yaitu apa? Kurangnya pengertian mengenai Allah. Akibatnya dia tidak bersaksi dengan benar. Kalaupun dia bersaksi, seringkali itu tidak dibarengi dengan pengertian firman yang komprehensif. Akibatnya tentu saja konyol. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita semuanya, bahwa perlu bagi kita untuk bukan saja puas dengan kita memiliki Allah Roh Kudus, tetapi seharusnya kita pun juga terdorong untuk menambahkan pada diri kita pengertian atau pengenalan akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau benar memang ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka di saat yang sama Roh Kudus itu pasti menggelisahkan kita, sehingga membuat kita punya kehausan, kerinduan untuk mengenal siapa Allah itu. Dan tentu saja seperti dalam khotbah-khotbah saya yang lalu, yang telah saya sampaikan di hadapan kalian, bahwa tidak ada cara lain untuk kita belajar mengenal Dia kecuali kita menenggelamkan diri di dalam pergumulan bersama dengan kitab suci. Kita harus meluangkan banyak waktu untuk kita belajar, membaca, dan membiarkan Allah Roh Kudus menuntun kita untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Tanpa itu, maka kita akan jatuh dalam mistikisme. Itu sebabnya saya mengulang kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang teolog yang saya hormati dari Indonesia ini, Pak Stevri Luminta. Beliau pernah berkata pada saya bahwa usaha seseorang untuk mengenal Allah tanpa melalui firman Tuhan akan mengakibatkan seseorang itu jatuh dalam mistikisme. Dengan kata lain begini, Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang, lalu kemudian memberi keberanian untuk bersaksi. Di saat yang sama, Roh Kudus juga menuntun kepada kita pengertian tentang Allah, yang oleh karena pengertian itu membuat kita memiliki gairah untuk bersaksi tentang Tuhan. Jadi bagaimana cara bersaksi yang efektif? Mula-mula harusnya dimulai dari apa? Gairah kita untuk belajar tentang Tuhan. Gairah kita untuk mengenal tentang Dia. Apa yang hendak kita saksikan kalau kita sendiri tidak memiliki pengenalan pribadi akan Dia? Apa yang hendak kita saksikan kalau kita sendiri tidak punya relasi dengan Dia? Apa yang hendak kita saksikan jika seandainya kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Dia? Jadi saudara bisa lihat bagaimana pentingnya kita melengkapi diri dengan semua hal yang tadi saya sebutkan, supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif bagi dunia ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang memberitahu kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita untuk mengenal Dia. Contoh misalnya, kalau sudah lihat Kolose, nah ini saya beri bonus satu ayat yang di luar Kisah Para Rasul ya. Tiba-tiba saya ingat. Coba lihat Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Lihat bagaimana doa Paulus untuk jemaat di Kolose ini, dan tentu saja juga untuk jemaat yang lainnya, kita salah satunya. Perhatikan ayat yang ke-9, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Sebagai orang percaya, saya mendorong kepada orang percaya yang lainnya, which is itu adalah kalian semuanya, untuk kita punya gairah mengenal Tuhan, untuk kita punya gairah belajar tentang Dia, supaya melalui semuanya itu kita semakin ditumbuhkan
keinginan untuk bersaksi tentang Tuhan. Ingat baik-baik, ketika Allah memanggilmu sebagai orang percaya, Dia bukan hanya memanggilmu untuk menikmati segala kemuliaan di surga yang nanti kita akan nikmati, tapi di saat yang sama Dia juga memanggilmu untuk menjadi saksinya hari ini ketika engkau hidup. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain bagi orang percaya. Bahkan itu bukanlah sesuatu yang memberatkan bagi kita. Seandainya saja memang kita benar-benar mau untuk memuliakan Tuhan. Bersaksi bukanlah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Justru itu adalah gairah yang terus-menerus ada meluap di dalam dirinya. Sebab cintanya akan Tuhan akan membuat mulutnya tidak berhenti bicara tentang Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Cintanya akan Tuhan akan membuat mulutnya tidak berhenti bicara tentang Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita semuanya? Kita sudah punya Roh Kudus? Amin. Kita belum berani bersaksi? Itu question mark-nya, tanda tanyanya. Kenapa? Karena seringkali kita tidak menenggelamkan diri, kita tidak menceburkan diri terhadap penyelidikan akan firman Tuhan. Kalau kita membekali iman kita dengan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, maka di saat yang sama kita tidak akan tahan untuk tidak bersaksi tentang Dia. Melalui apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita, melalui pembelajaran firman Tuhan, akan menambahkan kepada kita begitu banyak hal yang kita tidak akan mungkin bisa tahan untuk kita saksikan terus-menerus kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun. Mari belajar firman Tuhan. Mari belajar untuk menenggelamkan diri dalam penyelidikan akan kitab suci. Biarkan Allah Roh Kudus yang ada dalam hatimu menuntunmu untuk kau punya gairah belajar firman Tuhan, yang mana dari semua itu akan menghasilkan keberanian untuk bersaksi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk kalian semuanya. Hamba berdoa mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih oleh karena Engkau berkenan hadir dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami semuanya. Jikalaupun kami masih enggan, masih ragu dan takut untuk bersaksi, maka biarlah kami melengkapi diri kami dengan semua hal yang kami butuhkan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Mohon supaya Tuhan memberikan kepada kami gairah untuk kami belajar tentang firman Tuhan, gairah untuk kami semakin mengenal Tuhan, sehingga melalui itu semuanya kami semuanya boleh beroleh gairah untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Christ Nation, Tuhan berkati semua anak-anak muda yang ada di sana. Pakai mereka menjadi saksi-saksi Tuhan bagi generasi hari ini. Bahkan mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan tentang Tuhan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam situasi seperti apapun. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bold faith, iman yang benar-benar tebal, kokoh, dan benar-benar kuat di dalam Tuhan. Semoga message malam hari ini bisa menguatkan kita semuanya. Thank you Pastor Petra yang telah menyampaikan message yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan berbicara melalui siapapun, dan malam hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing pribadi. So take that notes di dalam hati kita. Dan firman yang terbaik bukan hanyalah firman yang didengarkan. I want to encourage you untuk melakukan firman itu di dalam sepanjang minggu ke depan. Jadikan itu sebuah goal yang bisa kita lakukan. Karena firman yang terbaik adalah firman yang kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita. And last one, I want to encourage you teman-teman semuanya. Setelah ini kita bisa join ke dalam small group hangout yang ada. Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam small group, hey, we cannot live alone. Dan firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu setiap pribadi kita membutuhkan sebuah lingkungan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa ditumbuhkan, kita mempunyai support system dalam kehidupan kita, orang-orang yang positif di sekeliling kita, kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita, menumbuhkan kita, membangun kehidupan kita dalam segala segi. Dan tempat itu dinamakan small group, di mana kita bisa menemukan keluarga dan teman-teman yang saling mensupport dan selalu membuat kita dalam area yang positif
membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan teman-teman bisa join small group itu melalui link description yang ada di bawah atau scan QR code yang ada di layar. Dan we hope that we can see you very soon dan bisa have a chat with you, sharing dengan teman-teman semuanya dan hang out together. Dan small group ini menghubungkan dimanapun kita berada. Bersyukur untuk online yang ada dan we cannot wait to see you there. Oke, teman-teman semuanya, we are at the end of the session pada malam hari ini, di mana kita sudah mengakhiri Church on Air pada malam hari ini. Dan thank you for joining Church on Air begitu konsisten sampai pada malam hari ini. Kita sudah tidak terasa sudah sampai bulan November dan kita akan mengakhiri tahun 2020 hampir full online. Thank you for your faithfulness. Dan thank you buat semua volunteers yang terlibat. And we cannot wait to see you next week. We hope we can see you again next week. And God bless you, and God bless you all.